Di era pandemi ini, kita diharuskan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah kita harus menjaga jarak antar sesama. Namun, di sisi lain, kita juga ingin untuk terus bisa berinvestasi emas. Namun, karena kita takut untuk berkunjung ke toko emas ataupun ke butik emas, alhasil kita malah gagal untuk bisa berinvestasi emas. Nah, kali ini saya akan membagikan alternatif agar kita bisa selalu berinvestasi emas walaupun dari rumah saja. Tonton video ini selengkapnya. Number 1. Aplikasi jual beli emas Pegadaian. Nah, Pegadaian Persero ini merupakan salah satu tempat jual beli emas yang terpercaya sejak zaman dahulu. Kita tidak bisa pungkiri, Pegadaian juga telah melakukan penjualan dan pembelian serta gadai di bidang emas. Nah, di seiring perkembangannya zaman, Pegadaian memberikan suatu inovasi dengan membuat aplikasi digital service. Nah, di situ kita bisa melakukan jual beli emas secara online. Nah, syaratnya pun juga tergolong sangat mudah. Jadi, teman-teman bisa melakukan penjualan maupun pembelian secara online dari rumah. Nah, aplikasi ini bisa kita download untuk pengguna Android bisa di Google Play Store ataupun pengguna iPhone di App Store. Nah, untuk syaratnya pun tadi kan sangat mudah, hanya mempersiapkan KTP dan uang pendaftaran seperti itu. Nah, untuk kelebihan dari tabungan emas Pegadaian ini adalah satu, itu aman karena dijamin oleh pemerintah. Kita tahu Pegadaian adalah salah satu perusahaan yang dinaungi oleh BUMN. Yang kedua adalah kita bisa mencetak mulai dari 1 gram. Jadi ketika sudah terkumpul, kita bisa melakukan pencetakan emas mulai dari 1 gram. Kemudian keunggulan yang lainnya adalah kita bisa membelinya mulai dari Rp10.000. Jadi kita hanya menyetorkan uang 10.000, kemudian lalu dikonversikan dengan gram emas. Nah, untuk kekurangannya dari aplikasi Pegadaian ini atau jual beli emas di Pegadaian ini adalah ada biaya tambahan ketika kita akan mencetak emasnya. Itu yang pertama. Kekurangan yang kedua adalah biaya pemeliharaan atau biaya administrasi per tahunnya. Namun itu juga masih tergolong sangat murah, hanya Rp40.000 saja per tahun. Kemudian yang ketiga adalah pencetakan emasnya itu hanya bisa dilakukan di kantor Pegadaian tertentu seperti itu. Jadi tidak semua kantor Pegadaian bisa melakukan pencetakan. Namun update-nya saya rasa juga sudah bisa untuk dicetak di semua Pegadaian. Namun untuk waktunya itu kalau di kantor yang agak besar ataupun kota-kota besar itu relatif lebih cepat daripada yang tempat-tempat yang agak desa ataupun agak pelosok seperti itu. Number 2. Tamasya adalah merupakan tempat atau jual beli emas secara online yang memungkinkan nasabahnya atau usernya itu melakukan pembelian emas dari hasil cetakan Antam. Nah, Tamasya ini adalah satu-satunya aplikasi jual beli emas yang mengusung konsep syariah. Nah, selain itu Tamasya juga memiliki program reseller bagi nasabahnya seperti itu. Nah, Tamasya ini sudah ada itu sejak bulan Oktober 2017. Jadi memang Tamasya ini lebih awal. Jadi untuk keamanannya itu sudah tidak diragukan lagi. Dan
Keunggulan dari Tamasya adalah menyediakan layanan cicilan dari 3 bulan sampai 4 bulan untuk emas 1 gram sampai 100 gram yang bisa dibeli dan disimpan, yang diasuransikan di Antam sebagai corporate partnership Tamasya tersebut. Nah, keunggulan yang kedua adalah profit sharing bagi reseller Tamasya sebesar 50%. Kemudian keunggulan yang selanjutnya adalah bisa kita beli mulai dari Rp10.000 saja. Seperti itu. Untuk kekurangannya sendiri sepertinya tidak ada, mungkin hanya selisih harga yang mungkin terpaut tinggi daripada kompetitor ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya. Number 3. Laku emas. Nah, perusahaan Laku Emas ini merupakan perusahaan yang memiliki brand mondial, The Palace, Frank & Co, dan Miss Mondial. Nah, perusahaan ini itu melakukan jual beli online mulai dari Rp50.000. Nah, kelebihan dari Laku Emas adalah mempunyai fitur tarik emas tunai di beberapa ATM emas yang berada di Jakarta dan Surabaya. Kemudian juga memiliki fitur simpanan emas di rekanan dari Laku Emas. Kemudian spread harganya ini yang paling kecil daripada kompetitor-kompetitor lainnya. Kekurangan Laku Emas ini adalah pembelian dengan minimum Rp50.000. Nah, kalau kompetitor yang lain adalah Rp10.000. Nah, untuk yang Laku Emas Rp50.000. Jadi untuk yang kalangan menengah ke bawah mungkin agak kesusahan. Tuh. Number 4. Selanjutnya adalah Indogold. Nah, Indogold ini perusahaan dengan nama PT resmi adalah Sinar Rezeki Handal. Nah, Indogold ini bekerja sama dengan salah satu aplikasi marketplace Bukalapak dengan nama Buka Emas. Indogold ini bekerja sama dengan salah satu marketplace yaitu Bukalapak dengan fitur Buka Emas. Nah, aplikasi Indogold ini itu juga bisa kita gunakan untuk jual beli emas secara online, ataupun juga kita bisa jual beli emas langsung secara fisiknya lalu kita kirim. Kelebihan dari Indogold ini adalah bisa melakukan pembelian emas, tabungan emas, gadai emas, serta dapat kita cetak jika sudah mencapai 1 gram. Nah, kekurangan dari Indogold ini adalah harus melakukan top up dulu dalam bentuk saldo, baru kita belikan emasnya. Number 5. Selanjutnya adalah emas digi. Mungkin teman-teman semua kurang begitu familiar dengan emas digi. Ya, karena emas digi itu sudah melakukan rebranding dengan nama Peluang. Bukan peluang ya, tapi peluang. Itu pada bulan Juni 2019. Ya, baru setahun lebih ini melakukan rebranding. Nah, untuk Peluang ini merupakan perusahaan berjangka yang sudah diawasi oleh Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, Peluang ini juga tidak hanya menjual emas saja, namun juga menjual saham dan valuta asing. Nah, keunggulan dari Peluang ini adalah bisa dilakukan pembelian melalui GoPay dan aplikasi sejenisnya. Yang kedua adalah kita bisa memantau harga setiap hari melalui aplikasi. Dan yang ketiga adalah bisa melakukan jual beli tadi, saham dan valuta asing. Nah, kekurangan dari Peluang ini adalah mengharuskan melakukan top up terlebih dahulu dari bank ataupun dari aplikasi GoPay dan sejenisnya tadi. Jadi tidak bisa melakukan transfer pembelian tersebut.
Number 6. Selanjutnya adalah aplikasi jual beli treasury. Nah, aplikasi ini bisa menjual Antam dan produk keluaran dari UBS. Nah, aplikasi ini bisa dilakukan hanya juga melalui smartphone. Keunggulan dari treasury ini adalah melakukan pembelian emas batangan, kemudian melakukan pembelian emas perhiasan, dan melakukan top up mulai dari 20.000. Kekurangan dari treasury ini adalah belum mendapatkan izin dari OJK, namun sudah dalam pengawasan. Number 7. Selanjutnya adalah Orori. Nah, Orori ini dikenal sebagai platform jual beli emas perhiasan secara online. Nah, namun pada bulan September 2017, Orori mengeluarkan aplikasi yang bernama e-emas. Keunggulan dari aplikasi e-emas ini adalah bisa transfer ke sesama pengguna. Kemudian adalah mulai top up mulai dari Rp10.000. Kekurangan selanjutnya adalah ada administrasi pada setiap transaksi mulai dari Rp100 hingga Rp5.000. Number 8. Selanjutnya adalah Tokopedia Emas. Nah, Tokopedia Emas ini juga salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk jual beli emas. Keunggulan dari aplikasi ini adalah kita bisa melakukan banyak fitur. Nah, karena sudah menyatu dengan aplikasi Tokopedia. Jadi kita juga bisa melakukan belanja, pembelian belanja online itu, tagihan dan lain-lain. Nah, jadi lebih praktis karena lebih hemat aplikasinya. Nah, kemudian keunggulan yang lainnya adalah kita bisa mulai dengan 50 perak saja atau Rp50 saja. Nah, itu. Kemudian kekurangan dari aplikasi ini adalah tidak bisa dicetak emasnya. Jadi kita hanya bisa melakukan jual beli emas secara online. Harganya pun juga real time. Number 9. Selanjutnya adalah aplikasi buka emas, ya, yaitu aplikasi Bukalapak. Jadi hampir sama dengan Tokopedia Emas. Nah, buka emas ini juga bisa melakukan jual beli emas secara online. Bedanya dengan yang tadi adalah kita bisa melakukan pengambilan fisik emas mulai dari 1 gram. Jadi nanti kita ketika sudah terkumpul 1 gram, kita bisa melakukan pencetakan lalu dikirimkan di alamat kita. Kekurangan dari aplikasi ini adalah harus membayar biaya tambahan, yaitu biaya tambahan sertifikat dan biaya asuransi pengiriman. Namun ini juga bisa dikategorikan sebagai kelebihan karena menjamin keamanan bagi customernya. Number 10. Yang terakhir adalah Brankas LM. Nah, Brankas LM ini adalah produk dari logam mulia Antam itu sendiri. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan akun dari Brankas LM ini di butik Antam. Jadi teman-teman harus datang nanti membawa KTP dan NPWP jika punya. Nah, untuk Brankas LM ini juga ketika sudah kita mendaftar, kita bisa melakukan pembelian dan penjualan secara online dari rumah ataupun dari manapun. Nah, keunggulan dari Brankas LM ini kita bisa menarik fisiknya. Nah, itu mulai dari 1 gram di butik terdekat kita. Nah, jadi bukan hanya waktu kita mendaftar, tapi kita bisa melakukan di tempat terdekat. Misalkan kita pindah domisili, kita bisa melakukan pencetakan di situ. Kekurangannya adalah ada sistem keanggotaan yang menurut saya cukup mahal. Ya, per tahunnya itu mulai dari ada yang sampai Rp300.000 per tahunnya, dan ada kapasitas dari masing-masing keanggotaannya. Kekurangannya adalah ada sistem keanggotaan yang membatasi dari jumlah penyimpanan gramasi bagi nasabahnya. Nah, itu bisa mencapai Rp300.000 per tahunnya. Untuk detailnya mungkin nanti akan kami sampaikan di episode selanjutnya.
Nah, itulah beberapa alternatif yang kami berikan. Apabila teman-teman ada alternatif lain, bisa tuliskan di kolom komen di bawah ini. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beli emas, lupakan harga, dan simpan sampai tujuan kita tercapai. Ulangi langkah itu sampai sukses. Wassalam.